luas penumpang ya, penumpang. Nah, ilustrasinya begini, ilustrasinya, mmm, ilustrasinya itu kebetulan bentuk gambarnya gini, sebetulnya paling mudah eee, nah ini gitu, bidang gitu, ini ada bidang ya, ada bidang, ada bidang, ada bidang, bidang seperti ini ya, ada bidangnya ke sini tuh ke ya gini dulu lah, ada bidang gitu ya. Kemudian bidang ini, kalau cuma digambar dia berikan external force-nya itu ditarik ya. Oke, tapi saya ilustrasikannya begini aja, ilustrasikannya bidang ini ditekan gitu ya. Nah, ini eksternalnya seperti ini, ditekan. Nah, tentu, ketika tekan seperti ini, nah ini kan berlaku ada saya masih mendengarnya hukum ketiga ya, ada reaksi. Nah, efek eksternal ini kan disebut sebagai aksi gitu ya. Nah, ketika tekan, bidang ini kan akan memberikan reaksi, reaksi ke arah sana. Nah, supaya warnanya ini aja. Ada reaksi ya, ada reaksi. Nah, reaksi ini yang disebut sebagai gaya internal ya. Gaya internalnya si benda itu, dinding itu ya, dinding itu. Nah, ini berlaku untuk semua dinding. Hmm. Nah, kalau yang ini untuk menjelaskan yang tipenya paling tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, kemudian kalau untuk yang shear, nah itu juga sama ya. Jadi ketika ini paling mudah saya bentuk gambarnya dinding gini gitu ya, dinding, ada bidang gini, kemudian nah ketika Anda memberikan external force gitu ya ke arah sana, nah, ini supaya beda simbol ya, disimbolkannya begini ya, ini bukan potensial ya, ini saya ikut simbol berdasarkan kabar. Nah itu akan ada eh, gaya, nah itu ada apa namanya, reaksi ya. Nah, ini reaksinya disebut sebagai gaya internal ya. Sama kan seperti itu juga. Nah, lalu bagaimana perhitungan secara matematis kan yang ingin kita ketahui itu stres ya, stres. Hmm. Ya kan tadi disampaikan secara matematis kan stres sama dan tekanan. Ya tentu ini yang namanya bidang ya. Namanya bidang ini kan memiliki luas penampang ya. Kan memiliki luas penampang ya, untuk peroleh stres berarti F internal gitu ya. Dibagi dengan luas penampangnya ini sama dengan stres ya. Biasanya stres normal karena tegak lurus dengan bidang ya. Sedangkan untuk yang shear
gaya internal, bagian luas penampangnya, akan diperoleh shear stress. Ya, nah, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Nah, mungkin pertanyaannya begini mungkin ya. Mengapa di gambar yang saya tampilkan, kok ini disebutnya stres rata-rata ya, rata-rata gitu ya. Nah, apa disebut stres rata-rata? Nah, ini ketika Anda memberikan satu gaya, ada satu bidang, kan ini bidang-bidang itu kalau saya gambarkan bidangnya ke depan seperti ini ya. Ini bidang, bidang ya. Terus Anda, nah saya menggambarkannya ya. Tapi ada imajinasi ini bidang ya, ke arah menghadap Anda. Nah, ini Anda berikan gaya pada bidang itu ya, seluas bidang itu. Nah, karena ini bidang, jadi setiap apa ya, setiap segmen pada bidang ini, karena ada kemungkinan gini, ketika Anda memberikan tekanan, Anda bayangkan ya, mungkin bisa sulit atau tidak ya. Kita bisa lihat ke layar saya, kita berikan tekanan begini ya, tekanan seperti ini. Itu kan sebetulnya belum tentu ya, belum tentu semua sisi. Nah, misalnya gini, Anda memberikan tekanan dengan telapak tangan, kan belum tentu semua sisi itu memiliki gaya yang sama ya. Jadi pemusatan gayanya mungkin di tengah mungkin ya. Ketika ada tekan ya, dan tangan mungkin di tengah kan ya, pusatan gayanya yang paling besar ini. Belum tentu yang di jari-jari ini sama dengan yang ada di tengah. Tapi karena itu nempel pada satu bidang, ya, bidang. Nah, ketika bidang itu memberikan reaksi, ya, reaksi. Nah, kita kan akan menyesuaikan dengan telapak tangan ya. Nah, kalau misalnya mau kita ukur real gitu ya, berapa besar distribusi tekanan pada tangan yang kita berikan, itu mungkin beda-beda ya, mungkin beda-beda, beda-beda. Nah, makanya katakan ya, katakan untuk mempermudah analisis ya. Nah, kalau tidak ada kata-katakan, akan sulit ya, akan sulit. Nah, mungkin disilakan dengan di persamaan ini itu dengan istilah stres kata-kata gitu ya. Nah, tapi kedepannya tidak digunakan lagi istilah kata-kata ya. Jadi sudah masuk dalam bentuk simbol stres. Oke, nah kalau gitu kita lanjutkan. Nah ini, hmm, nah ini semua kembali ke awal ya. Nah yang tadi kita sudah bahas jika, nah, tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ini bidangnya, ini bidangnya seperti ini. Kemudian Anda berikan gaya eksternal gitu ya. Kita bicara dulu gaya ya. Nah, walaupun nanti kan gaya sebanding dengan stres. Nah, ini kan begini ya. Ini tadi sudah saya jelaskan, meter, proyeksikan ya. Ada yang apa ini, yang normal sama yang shear. Nah, ini kan kita lihatnya berapa, dua dimensi seperti ini ya, dua dimensi seperti ini. Jadi dua dimensinya itu supaya sama nih kira-kira kalau ini contoh misalnya digambar. Nah,
bentuknya Z dengan arah arah mendatar gitu ya. Arah mendatarnya saya sebutnya apa nih? Pertama saya tulis horizontal dulu lah gitu ya. Arah horizontal. Nah, ini kan sebenarnya bidang ya. Kalau kita amati bidang ini, kita lihat gitu ya. Kan bentuknya begini ya. Bentuknya begini nih. Si bidang yang ini, itu kan begini bidangnya. Bentuknya ya, bidangnya. Ini seperti ini kan berarti ini top view ya. Ini top view dilihat dari atas. Nah, bidangnya seperti ini. Nah, berarti kan gaya normal itu dia masuk ya. Apa trikus dengan bidang itu. Nah, FS-nya itu kan ke arah karena ya, FS-nya. Nah, sedangkan ini bentuk bidang ini kan memiliki sumbu juga ya. Jadi saya sampaikan yang horizontal. Nah, sekarang saya horizontalnya saya terjemahkan menjadi arah X, arah Y ya. Nah, kalau seperti ini diproyeksikan lagi. Berarti diproyeksikan, eh, oh gini diasumsikannya, maaf. Diasumsikannya bentuknya gini. Yang apa? Yang FS-nya itu ya, FS-nya itu, nah, saya pakai warna ini. FS-nya itu gini, FS-nya itu, nah gini ya, FS-nya itu gini. Nah, jadi kalau seperti ini Anda proyeksikan lagi, proyeksikan lagi, berarti ada namanya ada eh, itu ya. Jadi ada arah, namanya jangan gini ya, sebentar. Jadi tidak representatif. Nah, tadi kan FS-nya begini ya, FS-nya yang horizontal ya, horizontal itu begini. Nah, ternyata yang horizontal itu memiliki terdiri dari dua dimensi ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti Anda proyeksikan kembali. Nah, Anda proyeksikan di Anda arah ini ya, ini ada arah yang saya sebutnya ini FX, FS, arah X gitu ya. Yang ini FS, arah Y. Sebenarnya bisa ikutin ya. Jadi yang horizontal ini, masuk horizontal ya, itu saya jabarkan menjadi seperti itu. Berarti kalau dalam bentuk stres, bagaimana? Berarti kalau, ini kan tadi gaya ya. Berarti dalam bentuk stres ini ada sigma stres normal ya. Nah, stres normalnya arah mana? Arah Z. Berarti kita simbolkan sigma Z misalkan ya. Nah, kemudian ada shear ya. Ada shear stres arah X dan shear stres arah Y. Nah, ini simbolnya bagaimana? Nah, biasanya simbolnya mengikuti dari stres normalnya ya. Stres normalnya itu arah Z. Nah, ya, Z. Tadi saya tuliskannya gini ya. FSX ya sama FSY.
Jadi kalau mau diubah dalam bentuk stres menjadi yang ini ya, dan FSX ya. Jadi shift stres Mas. Shift stres Z ya. Maka Z yang tadi bersamaan dengan normal stresnya. Nah, tapi ini arahnya kemana? X, berarti XZ. Yang ini shear stress Z adalah Y. Nah, berarti kalau seperti ini, berarti Anda sudah bisa menyimpulkan ketika ada gaya eksternal atau tekanan gitu ya, pada satu bidang, ketika diproyeksikan, itu akan terproyeksikan 3 buah stres ya. Ada normal stres, ada 2 shear stres. Nah, ini ada 2 shear stres ya. Contoh untuk kasus ini, kalau kasus ini kalau Anda lihat ya, contoh nih saya gambar. Ini kan arah X, ini arah Y ya, dan Z-nya ke bawah, gitu ya. Z-nya ke bawah. Nah, sedangkan benda itu bentuknya 3 dimensi ya. Benda itu 3 dimensi. Ini kita baru bahas, yang itu baru bahas satu sisi. Satu sisi ya. Nah, bagaimana untuk sisi yang lain? Yang kita ini dulu. Ini Anda bisa lihat di gambar ini ya, sebetulnya ilustrasinya. Paling mudah begini, paling mudah tadi ya, jika ada apa, acuannya dari normal stresnya dulu ya, normal stres. Normal stresnya dulu ya. Nah, normal stresnya ini ke arah Z ya. Nah, maka ada normal stres arah Z gitu ya. Nah, nanti ini pasangannya ada shear stres Z, nah 2 buah shear stres Z. Nanti ada. Nah, sisa sumbu mana? Ini kan arah Z ya, berarti sisa sumbunya X dan Y. X dan Y. Nanti sudah otomatis untuk arah Y, ini kan ada normal stres arah Y ya. Nanti pasangan dengan shear stresnya arah Y. Nah, sisanya mana? Berarti sama antara sumbu X dan Z ya. Anda isikan sumbu X dan Z. Begitu pula untuk arah X ya. Normal stresnya X, di pasangannya kan shear stress X, shear stress X, sisanya sumbu Y dan Z. Gitu kurang lebih. Nah, dari sini Anda bisa simpulkan sebetulnya. Satu arah saja gitu ya. Itu terdiri dari 3 stres ya. Satu normal, nah ya. Satu normal, 2 shear. Nah, ini karena beda 3 dimensi, nah berarti ada kali 3 ya. Itu ada 9. Kita cek. Nah, ini penjelasannya ya. Ini penjelasannya untuk eh, nah, itu masing-masing. Tadi yang dijelaskan di atas, itu yang dijabarkan, itu adalah yang arah Z ya. Ini ada normal besar Z, nanti shear stress-nya ada pada bidang XY ya. Bidang XY berarti kan shear ZX sama shear ZY. Ada seterusnya. Nah, ini arah Y, nah Anda bisa jabarkan sendiri ya. Seperti normal stress arah Y, sedangkan yang X, seperti ini normal stress arah X. Nah,
dan seterusnya. Anda jabarkan sendiri. Berarti ada 9 ya. Nah, tapi kan sisi kalau misalkan kita amati suatu benda ya dalam bentuk kubus, yang paling tadi kan bentuknya bentuk kubus 3 dimensi ya. Kan sisi kubus ada apa? Ada 6 ya. Sisi kubus ada 6. Nah, sisi yang lainnya seperti apa? Nah, ini sudah dijabarkan ya. Jadi untuk normal stres, nah ini arah Y ya, arah Y. Lihat arah Y. Berarti normal stresnya arah Y, jarak stresnya YZ dan YX. Nah, maka pertanyaannya, ini maaf ya, saya bukunya memang campur-campur ya, saya tidak ambil dari satu buku, saya campur-campur. Eh, jadi nanti jangan heran ketika Anda melihat di bawah buku, mungkin Anda akan melihat simbol cukup seperti ini, sigma X, kemudian ada simbol lagi, eh, eh, ada simbol lagi, simbolnya itu sigma XX misalnya. Nah, ini sama ya, ini sama. Nah, terus ada sigma XX segala ya. Nah, itu sebetulnya agar penamaannya seragam dengan shear stress ya. Karena shear stress kan menggunakan dua simbol itu ya. Nah, jadi XZ, YZ dan lain-lain lah. Nah, makanya di bawah buku untuk yang normalnya sering dituliskan ini ya, sigma XX, sigma XX, sigma YY, sigma ZZ. Itu sebenarnya sama aja ya, sama aja dengan sigma X sama dengan sigma XX. Jadi jangan eh, jadi bingung ya. Nah, ini contoh. Jadi arah Y, nah, itu kan 3 dimensi ya. Dan arah X, nah di antara X. Arah X, dan sigma X, dan shear stress X Y, dan shear stress X Z ya. Gitu pula untuk arah Z. Nah, Z, nah, sigma Z, shear YZ, dan shear ZX. Nah, ini kan sudah kita bahas. Nah, sedangkan sisi kubus kan ada di sini ya. Ada di bawah, bawah ada di sini samping kiri ya. Dan di belakang sana kan, belakang sana tuh belakangnya kan sisi kubus. Nah, bagaimana untuk sisi-sisi yang lainnya? Nah, sisi yang lainnya itu sama ya, sama dengan eh, sisi yang berhadapan nih, berhadapan. Nah, mengapa sama? Karena pada sumbu yang sama ya. Jadi contoh yang ini nih, bidang YZ. Nah, contoh nih, saya akan tandai ini ya. Nah, contoh bidang ini. Ini bidang YZ ya. Nah, ini ya. Nah, bidang ini itu kan akan sama dengan bidang yang berhadapan ya kan ya. Nah, ini contoh saya tuliskan gambarkan kurang lebih berhadapan nih. Sudah imajinasikan ya. Ini berhadapan nih. Nah, ini berhadapan ya. Nah, berhadapannya sumbunya kan sama-sama juga ya. Ada di sumbu X, kemudian untuk yang normal ya, bidangnya kan dari dibentuk dalam bidang YZ ya. Jadi sama. Nah, kalau sama ya cukup satu aja. Nah, begitu pula untuk juga sisi yang lainnya. Ya, sisi yang lainnya kan seperti itu. Jadi sisi yang berhadapan itu dianggap sama ya. Dianggap sama untuk nilai stresnya. Nah, ini dalam bentuk gambar yang lain ya. Intinya sama dengan yang di sebelah kiri. Nah, sekarang
Udah jelas ya. Yang ini kan pasti pasti beda ya, pasti beda nih, jelas. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk yang share, contoh maksudnya share yang mana? Maksudnya share yang ini nih. Untuk yang ini kan share ZY. Terus ada juga nanti kan share YZ. Nah, bedanya apa? Nah, jadi kalau dituliskan kan, kalau kita kembali ke awal ya. Nah, ini ya, misalnya pembahasan tadi sebelumnya. Yang menuliskan kan ada share, ini contohnya share, eh, share ZX. Apa bedanya dengan share, nah ini, XZ ya. Ternyata tuh yang share ini ada simbol yang kebalik ya. Ada XZ, ZX, YZ, ZY gitu ya. Nah, kita kembali di sini. Nanti ada YX, XY, ya. Kemudian ada juga ini XY, ZX, XZ ya. Ini seperti apa? Khusus untuk yang share. Kalau yang normal sudah pasti beda ya. Tapi yang share-nya yang seperti itu, yang dia contoh kan ini ya, yang ini nih, yang share ZX ini kan share Z ini dibentuk dia berpasangan dengan sigma Z ya. Kan ada Z di depannya, dia berpasangan dengan sigma Z. Mengapa ke arah Y? Nah, karena hasil proyeksinya dia menunjukkan ke arah Y ya. Nah, kebetulan untuk yang ini kan ya, yang ini ada shear Y ya. Apa shear awalnya Y? Karena dia berpasangan dengan sigma Y ya. Dengan sigma Y, kemudian belakangnya Z karena memang arahnya ke arah sumbu Z. Ke sumbu Z. Nah, maaf ini sebetulnya arah ininya beda ya dengan yang gambar sebelah kiri. Jadi kalau yang sebelah sini, yang kanan ya, arahnya ini X, ini Z, ini Y, nah, gitu ya. Beda dengan yang sebelah kiri ya. Yang supaya tertukar, ya maksudnya walaupun saya tulisnya sama dengan, bukan berarti sama dengan itu pembahasannya ya. Jadi kalau dari sisi sumbunya beda, jadi Anda ikuti dari sumbunya. Nah, saya kembalikan itu yang sigma YZ ya. Itu kan ada sigma Y-nya, yang dia pasangan dengan, maaf, share YZ. Pak, share ada Y-nya itu karena dia berpasangan ya, hasil proyeksi dengan sigma Y, kemudian Z-nya ke arah Z ya. Nah, yang tapi bagaimana nih? Apakah secara fisis maknanya sama? Sigma Z ya dengan YZ. Nah, bahasa di sini ya, bahasa di sini kita mati dalam satu kita ini ya, apa namanya dipotong, potong. Anda bayangkannya potongnya gini ya. Bukan diambil bidangnya yang sebelah atas atau depan, tapi dipotong. Dipotong itu khusus untuk yang arah sirnya. Nah, dia. Nah, ada bayang ya. Nah, ada bayangkan ya. Jadi yang ada potong gini nih. Jadi si benda ini dipotongnya, diambil segmen yang arahnya ke sana. Di bidangnya itu, nah gitu ya. Nah ini yang kita analisis ini nih. Ada bukan bidang yang, contoh kita mau menganalisis yang ini ya. Menganalisis ini sigma YZ ya dengan YZ. Menganalisis itu
kita ambilnya bidang yang itu ya, jadi bukan bukan yang bidang di atas ataupun yang di depannya, tapi bidang di mana ada arah, shear stress-nya. Itu pun sama untuk, shear stress yang lain ya. Nah, ini dicontohkan sudah diambil nih bentuknya, sudah diambil tinggal nyisa ini contoh untuk, paling mudah dari yang memang yang X sama Y ya, dan kebanyakan disimbolkan seperti itu. Nah, kita amati untuk yang shear stress XY ya, XY dan YX. Nah, ini sudah hasil ini ya, sekali lagi ini sudah hasil slicing ya, hasil slicing. Nah, XY dan YX. Nah, XY dan YX, nah dibuat sumbunya, ini sumbu Y-nya ke sana. Ya, betul ya, sumbu Y sana ini kan, sumbu Y ini. Sumbu Y, ini sumbu X, itu kan yang ini ya. Nah, entah ini melibatkan orbit. Nah, kita yang tahu kan bagian itu ya, bagian sirnya. Nah, tentu ini pasangan sebetulnya ya, pasangan ini yang contoh yang XY ini, dia kan pasangan dengan apa nih. Nah, dan juga ini ya, nah iya di bawah buku ini memang saya juga ambil buku berbagai campur-campur, nah, jadi supaya tidak pusing. Jadi untuk normal stres itu begini, ada yang menuliskannya begini. Nah, begini ya, tahu kadang dia begini, nah kadang dituliskan sama dengan share. Nah, gitu ya. Ini sama ya. Ini sama nih. Hati-hati ya. Di bab buku memang memang seperti itu ya. Jadi jadi jangan anggap bahwa tahu XX itu sebagai shear stress, bukan ya. Sebetulnya nama stress hanya saja di simbolnya sama tahu gitu ya. Nah, bilang saya ngambil dari buku yang berbeda, jadi mungkin buat Anda bingung ya. Nah, contoh yang saya tandai, ini shear stress XY, nah pasangan dengan, nah ini kan sigma X ya. Untuk yang YX, ini ya sigma Y. Nah, itu kita abaikan. Yang kita amati hanya khusus shear saja ya, shear saja. Nah, coba kita lihat pada gambar sebelah kanannya. Ya, khusus untuk yang shear. Nah, walaupun digambar kan kita gambarkan shear itu arahnya begini ya, tapi sebetulnya dia shear itu, nah penjelasannya kembali ke atas. Pada gambar sebelumnya saya jelaskan bahwa bagaimana tahu sisi-sisi yang lain kan gitu ya. Yang digambar ini kan hanya ada 3 sisi saja. Bagaimana si kubus yang lain. Nah, seperti saya sampaikan, yang berhadapan itu sama ya, berhadapan sama. Artinya kalau berhadapan sama, nah di sini pun ya di sini ada YX, XY, nah, otomatis akan ada XY di hadapannya ya. Di bidang berhadapannya ada XY juga, kemudian untuk yang YX ya sama ada gitu ya. Nah, sama analisisnya tujuannya kan kita menganalisis sama bukan sama ya. Seperti apa antara sigma YX dan XY ya. Walaupun tadi sudah jelaskan di awal kan masing-masing berpasangan dengan hormon stresnya ya. Bisa menganalisis bagaimana nilai itu ya si shear YX sama shear XY. Nah, cara memahaminya itu dengan
mekanisme keseimbangan. Nah, mengapa harus menggunakan mekanisme keseimbangan? Nah, Anda bayangkan ini ya, Anda bayangkan ini. Anda bayangkan gambar yang sebelah kanan. Tapi ini Anda imajinasikan misalkan gini, misalkan Anda bayangkan tidak ada yang ini ya. Ini tidak ada nih. Anda bayangkan ya, atau saya tuliskannya gini, misalkan Anda bayangkan ini tidak ada ya, tidak ada. Hanya ada sir yang ini dan sir yang ini. Apa yang terjadi pada bendanya? Bendanya itu akan jadi miring ini ya. Oh ya, coba Anda bayangkan yang di atas, sir di atas tidak ada, kayak digeser gitu, jadi miring. Ini di arah stresnya ke sana, ini arah stresnya sini jadi miring ya, bendanya jadi miring. Begitupun itu yang atasnya. Jika yang di kanan kirinya tidak ada juga akan miringnya ke kanan dan kiri. Nah, maka ini menggunakan mekanisme kesetimbangan ya. Jadi kalau ada full ya, ada 4 seperti ini. Nah, benda ini dalam kondisi setimbang ya, harus setimbang. Nah, kembali lagi ke fisika dasar 1 ya. Kesetimbangan itu menggunakan prinsip keseimbangan momen ya. Nah, mengapa momen? Karena ketika Anda memberikan gaya ya pada suatu benda, benda itu kan memiliki, contohnya begini. Kan ini untuk yang khusus yang sir itu diibaratkannya begini. Ibaratkannya ini ada, nah ini titik setimbang ya, ini titik setimbang. Nah, titik setimbang eh, ketika di sini ada beban gitu ya, ada beban di ujungnya ya, ujungnya ada beban. Dan ini M1, M2 ada beban ya. Nah, jadi kan memberikan ada gaya berat ya, gaya berat 1, gaya berat 2. Nah, ini kan berlaku eh, hukum kesetimbangan momen ya. Mengapa menggunakan istilah momen? Karena ada ini nih, di beban ya, bebannya ada di ujung ya, ada di ujung. Tapi dari ujung beban ini ke titik setimbang itu ada satu apa nih ya, jarak kita tahu panjang ininya, panjang apa sih tumpuannya itu ya. Nah, misalnya dengan L1, ini L2. Nah, kalau misalkan nih W1 sama dengan W2, ini pasti setimbangnya. Tapi kalau W1-nya lebih besar, misalkan W1-nya lebih besar dari W2. Jadi dengan kondisi L1 sama L2 ya, artinya ini mana nih gambarnya. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, itu pasti akan condong ke sini. Ini akan ke sana ya. Yang W2-nya akan ke atas gitu ya. Mungkin Anda bisa membayangkan ya, ini sudah ada di fisika dasar 1 ya. Oke, ini saya hapus ya. Nah, jadi ini menggunakan prinsip kesetimbangan men. Ya, kita masih ada waktu bentar lagi ya. Nah, saya cek dulu ini materinya. Oh, udah selesai. Ya, bahasan ini. Oke, nah, ada kesetimbangan momen. Entah ini, nah, kesetimbangan momen itu kan ini ya.
Momen, aduh ini simbolnya mirip-mirip ya sebetulnya. Saya ini aja lah, bahasa Inggrisnya torque ya, momen gaya, momen gaya ya. Ini kalau masih ingat, masih ingat ya, ini baru sudah ada satu. Sampai sini itu main gaya itu apa? Main gaya itu gaya dikalikan dengan panjang lengannya ya. Istilahnya disebutnya panjang lengan kan gitu ya. Nah, kalau dalam konsepnya stres berarti nanti ini mana gaya itu adalah gunakannya stresnya stres normal dulu ya supaya nah stres dikali dengan pos penampang ya gitu ya dikali dengan L. Nah ini saya tuliskan di sini dulu nih supaya sebentar. Oke, sampai sini ya. Jadi ada istilahnya momen gaya ya. Momen gaya. Gaya ini bersama dengan kinayah gaya dikalikan dengan panjang lengan gitu ya. Misalnya panjang lengan ya. Nah, atau gaya ini adalah stres dikali luas penampang dikalikan dengan panjang lengan. Nah, gitu ya. Saya gunakannya menggunakan bahasa panjang dulu aja. Supaya nanti simbolnya tidak overlap, bikin bingung. Nah, untuk kasus gambar yang ini, itu bagaimana cara mengetahui, tadi kan berarti dengan gaya itu stres dikali luas penampang dikali panjang lengan. Kalau stres berarti udah ada ya, stres. Nah, ini sudah ada stresnya nih. Kan sudah ada stresnya, masing-masing. Nah, sudah ada stresnya nih, sudah ada stres. Ya, sudah ada stresnya. Kemudian, luas penampang. Nah, luas penampangnya yang mana? Luas penampang. Nah, Anda ingat, luas penampang ini kan hasil slicing ya. Contoh nih, contoh XY nih. XY. Nah, luas penampangnya yang mana nih? Yang sigma XY. Nah, paling paling mudah gini. Paling mudah XY itu pasangnya dengan apa? XY itu kan tadi berpasangannya dengan ini ya. Udah lihat lagi slide di atas ya. XY itu kan pasangannya itu dengan sigma X ya. Nah, X itu kan ini ada tiga ya, berarti pasangan dengan sigma X dan pasangan dengan sir X Z. Nah, artinya dia ada di bidang mana? Ada di bidang bidang yang dibentuknya. Itu berarti di bidang Y dan Z. Nah, gitu ya. Kalau lebih paham, kita kembali ke atas lah. Coba ini. Nah, ini saya hapus dulu. Kenapa aku bidangnya ya di bidang exit. Ya. Jadi, tapi mana yang XY ya? Nah, kalau itu kita fokus yang XY nih. XY pasangannya, nah ini kan pas dengan sigma X ya. Pasangannya dengan sigma XZ. Nah, bidang ini bidang apa nih? Bidang ini bidang yang mana ini?
yang dibentuk di sumbu Z. Nah, lihat di sumbu Z dan sumbu X. Nah, gitu ya. Kalau saya paling mudah lihat di ujungnya aja ya, di ujung. Yang penting Anda tahu pasangannya, Anda tahu pasangannya dulu ya. Nah, nanti ini pada bidang yang mana? Nah, lihat ujungnya aja nih. Berarti ini Z, Y. Nah, sekarang gini, sekarang saya gambarkan begini ya. Ini contohnya, ini bidang Z, arah Z dan arah X. Nah, sebetulnya kan kubus ini kita representasi dari satuan ya yang dibutuhkan kubus. Arti kan segmen ya, jadi segmen terkecil dari satuan. Nah, biasanya ini kan pasti memiliki dimensi ya. Dimensinya biasanya secara umum sering disimbolkan ini data Z ya, ini data X. Ketika kalau mencari luas penampang sama dengan data X, data Z. Nah, gitu maksudnya ya. Data X, data Z. Nah, kembali ke sini. Berarti untuk yang sekali lagi nih, yang ini nih ya. Yang XY. Yang XY berarti luas penampangnya. Itu yang mana? Luas penampangnya berarti data Y, data Z. Nah, gitu ya. Lalu kalau yang YX, nah yang YX, yang YX gimana? Yang YX Anda ingat pasangannya dulu ya, cari pasangannya. Pasangannya yang YX itu, nah berarti nah, Anda lihat ujungnya nih X, berarti tahu YX dan tahu YZ ya. Di luas panjangnya adalah data X, data Z. Di luas penampangnya. Ya, sebentar. Hmm. Jadi Anda sudah tahu luas penampangnya itu masing-masing stres ya. Nah, saya tinggal panjang lengan. Nah, yang panjang lengan. Nah, posisi yang tidak berubah, ya, posisi yang tidak berubah, yang jadi titik timbang yang mana? Yang tadi kan sudah saya ilustrasikan ketika stres yang di atas bawahnya tidak ada, kan benarnya jadi mencong gitu ya. Mencong gitu ya. Berarti kan bagian dari bidang yang tidak berubah itu ada di posisi di tengah, ya, di tengah. Yang di posisi tengah, berarti yang jadi lengannya itu dari tengah masing-masing gitu ya, ke ujung ya, masing-masing ke ujung. Saya gambarkan dengan yang beda. Nah, dari tengah-tengah ini ke ujung masing-masing ya. Ke situ masing-masing ya. Ke kiri, ke atas, ke bawah, kanan. Nah, ini berarti arahnya apa nih? Arahnya berarti penyalaan ini memiliki dimensi kalau full ya. Kalau fullnya dari sini ke sini itu ini ada di sumbu mana nih? Ada di sumbu X. Gitu. Terus ada delta X. Nah, sekali lagi ini simbolnya beda juga ya. Kalau digambar simbolnya X dan Y ya. Oke, saya lebih suka menggunakan delta X lah. Ini ya. Berarti yang di bawahnya ini, yang vertikalnya ini adalah delta Y. Nah, gitu ya. Nah, berarti panjang lengannya berapa? Panjang lengannya masing-masing kan ada di titik tengah ya. Berarti ini delta X per 2. Ini delta X per 2. Ini delta Y per 2. Ini delta Y per 2. Gitu ya.
X, Y, X, Y, X, Y, Y, X, ya, nah, ketika saya tahu lengannya ya, lengannya itu ada delta X per 2 dan delta Y per 2. Nah, saya tinggal menggunakan pertimbangan ya, timbangan momen, jadi kan keseimbangan momen jadi jumlah momen gaya yang ada pada sistem itu harus bernilai 0 ya. Jadi lambangkannya di sini tulan M ya, dengan 0. Nah, tadi momen gaya apa? Momen gaya itu adalah stres dikali luas penampangnya dengan panjang tangan ya. Nah, dari gambar yang saya coret-coret banyak ini tuh ada 4 stres ya, ada 4 shear stress. Nah, berarti total nanti ada 4. Nah, tinggal menentukan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, cara menentukannya dari gambar ini nih. Gambar ini paling paling mudah ya. Nah, cari yang tadi saya coba gambarkan dulu yang ini ya. Nah, lihat ini yang XY. XY ini nih. Bawahnya ini, arahnya. Kemudian yang YX arahnya ini. Nah, kalau seperti ini, berarti yang lihat yang YX kan searah dengan ini ya. Berarti dia positif. Kemudian yang YX, nah ini X ya. Sedangkan yang YX dia arahnya ke kiri, berarti negatif. Saya ganti warna dulu ya. Ini kan ya, yang Y berarti ini positif, yang X negatif. Nah, pertanyaannya, yang ini bagaimana? Ini bagaimana? Apakah ngikut seperti ini? Nah, jadi kalau shear ini kan tadi berpasangan ya sebetulnya. Jadi contohnya gini, jadi benda ini kalau dibulak-balik kan akan sama ya. Contoh nih, ini XY, ya yang sigma XY, maaf, shear XY, kan arahnya ke sana ya. Jadi kalau pasangannya ke sebelah kanannya, coba lihat arah panahnya ya, panahnya itu kan pasti dia terus muter gitu ya. Nah, berarti muter pasti kanan jadi ke bawah. Begitupun yang YX yang di atas ya, YX yang di atas, kalau misalnya diputar, pas di bawah ya jadi ke sana. Jadi yang sisanya mengikuti yang salah satu di analisis yang kita tentukan. Nah, jadi yang sisanya ngikutin yang sebelumnya. Berarti yang X sigma X ya X ini akan bertanda positif. Sigma maaf, shear YX ini bertanda nah gitu ya. Akan begitu, ujungnya akan begitu. Jadi lihatnya salah satu dulu ya. Dan lihat salah satu kan sisanya nanti tinggal pasangan. Nah, berarti mainnya ada tinggal tuliskan tuh mana yang positif. Berarti yang positif adalah shear XY dikali luas penampang ya. Di luas penampangnya delta Y delta Z. Ini dikit dikit lagi ya. Ada jika yang masih ada pasti ada kuliah kelas lain ya sebentar ya. Dikit lagi nih.
sigma data X ya, data Y data Z ya, terus penampangnya. Nah ini kan, nah ini nih. Kemudian lengannya yang mana? Lengannya dari titik tengah ke XY. Berarti yang mana? Delta X per 2. Oh, sebentar, ini saya tulis. Nah, oke deh, X per 2. Ditambah pasangannya ya. Pasangannya yang mana? Yang sama-sama XY lagi. Ya, sama-sama XY. Berarti si XY, luas penampangnya akan masih sama ya. Delta Y, delta Z. Berarti lengannya akan sama juga. Nah, ditambah yang YZ minus ya. Minus berarti shear Y, X, YX maaf. Yang YX mana yang YX? Luas penampangnya. Berarti delta X delta Z dikali delta Y per 2 ya. Karena dari titik tengah ke atas ya atau ke bawah. Dikurangi lagi. Dikurangi lagi. Dikurangi lagi ya. Dikurangi lagi. Shear YX. Luasnya, luas penampangnya sama. Delta Y per 2. Sebenarnya 0. Nah ini ya. Mau lengkapnya ini. Karena penyelesaiannya ya Anda pindah ruas ya. Jadi ini coba kita recall lagi ya. Jadi sigma maaf shear XY dari luas penumpang dikali lengan ya. Ditambah shear XY lagi ya. Ada dua XY-nya. Dikali luas penampang dikali lengan dikurangi. Itu apa? Karena ini ya minus yang ini minus. Berarti shear YX kali luas penampang kali lengan dikurangi ada dua kan ya seri X garis penampang kehilangan nol seterusnya di bawah aja di sini ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu akan jadi begini. Nah, ini ada dua ya, bayangkan nih. Ini dijumlahkan, ini kan dijumlahkan ya, ini jumlah. Nah, yang ini dengan yang ini kan juga dijumlahkan ya, jadi ada dua ya. Nanti duanya ini jadi hilang ya. Ya, nanti sisanya tinggal R, X, Y, kali delta X, delta Y, delta Z, nah dengan masuk pindah ruas ya, dengan tanda negatif ya, pindah ruas, R, YX, kali delta X, kali delta Y, kali delta Z. Apa seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ternyata yang shear ini itu sama ya. Untuk yang shear XY dengan shear YX. Begitu pula untuk yang lainnya. Berpasangan, berpasangan nilainya sama ya. Untuk contoh, nih yang XZ dengan ZX, begitu pun shear YZ dengan ZY. Nah, itu untuk yang nanti kemanapun ya, bahasan kemanapun tuh yang shear itu kan seperti itu ya, kan sama. Nah, sehingga karena, nah, tadi lagi, tadi sudah kita bahas ya, karena dalam satu sisi ya, ada satu normal, dua shear ya. Nah, berarti kalau tiga sisi, jika tiga sisi artinya tiga dimensi ya. Ini akan ada tiga normal dan 6
share. Nah, yang seperti ini itu untuk mempermudah penjelasan ke depannya, itu disilakan dengan tensor ya. Ini tensor. Ini tensor ini dalam penulisan berupa matriks ya, matriks. Nah, sehingga dituliskan seperti ini. Jadi tensor stress gitu ya, berupa matriks itu nanti ada. Nah, ini normal stres AX, ya stresnya XY dan XZ. Nah, yang untuk sumbu yang normal itu disimpan diagonal ya. Nah, sisanya diisi oleh stres, shear stres sesuai dengan pasangannya. Nah, tadi kan berarti nih ya ada 3 normal dan 6 shear. Pas nih ya, ada 3, sisanya 6. Nah, namun dari 6 ini ternyata kan berlaku eh, seperti ini yang shear X sama dengan shear YX. Nah, berarti ini 3, sisa tinggal 3 lagi ya, tiga shear. Ya, sehingga yang ini kan sama nih. Sehingga bisa dituliskan yang awalnya beda nih, X, Y ya. Kita bisa tulis sama nih, X, Y begitu ya. Untuk yang XZ dan ZX, jangan Anda tulis salah satu aja. Anda menggunakan mana? Menggunakan sebuah XZ atau YZ, ya atau ZX sama aja. Nah, itu pula untuk yang terakhir, yang YZ dengan ZY. Nah, Anda tulis salah satu ya. Y, sigma, maaf, shear Z atau shear ZY itu nilainya sama. Nah, jadi berupa tensor ya. Nah, jadi kesimpulan ini, stres pada bidang 3 dimensi itu ada 3 normal, 6 shear. Namun dari 6-nya kan 3 sama ya, berarti 3 normal dan 3 shear. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik, saya rasa ini cukup. Ini maaf ya, jadi lebih karena tadi saya banyak kendala. Maaf. Oke, silakan jika ada mau ditanyakan. Dan untuk presensi, saya tidak akan ini ya, saya akan lihatnya nanti dari kode itu ya, kode Google Meet nanti. Nanti kode ada rekapannya. Silakan siapa nih? Muhammad, siapa nih yang bertanya? Silakan, Muhammad Haikal. Izin Pak, sebelumnya Pak, saya mau Haikal. Izin Pak, saya PRS Pak dari kelas D Pak. Nah, kemarin saya ikut kelasnya di kelas D karena di kelas C sendiri itu penuh Pak. Jadi saya untuk berdepannya di kelas C Pak. Nah, sekarang masuknya di mana? Di sini di C. Sekarang udah PRS ke C Pak, tapi lagi nunggu validasi Pak. Oh gitu, oke ya, baik. Ya oke, tidak masalah. Yang penting Anda sudah menyesuaikan dengan itunya ya, menyesuaikan dengan kelasnya ya, kelas ini. Oke, ini ada siapa nih? Ada Makasih. Stephen, silakan. Ya, Stephen, Anda raisen, silakan. Maaf Pak, izin menghadiri. Nama saya Steven, Sabtu Barat. Saya juga Pak dari kelas A, pindah kelas C. Kasusnya sama kayak Haikal Pak. Oh gitu ya, ya. Oke, sekarang yang penting sekarang Anda sudah masuk di kelas C ya. Oke, Oke, baik. ya, ya, baik. Raihan, silakan. Izin Pak, Sama juga. Ryan Caska sama Pak kasusnya Pak dengan Steven dengan Haikal Pak. Ya, pokoknya yang penting Anda sudah sesuai sekarang ya, karena pasien saya tidak memberikan Google Meet, maaf Google Form ataupun saya panggil, jadi saya mengisi daftar hadir Anda itu ya, dari rekapan nanti Google Meet ya. Google Meet ini kan nanti setelah logout, nunggu 1 jam, nanti ada rekapan dalam bentuk Excel, jadi saya akan melihatnya dari sana ya. Jadi yang tidak sesuai dengan kelas,
Ya mohon maaf ya kan tidak, nah itu terjadi di pekan lalu ya, itu pas saya masukkan ke Siaken, namanya nggak ada ya, berarti Anda beda kelas kan. Nah jadi tolong pastikan ini sudah sesuai kelasnya ya, sudah ada di KHS-nya ya, sudah sesuai ada, agar bisa dengan mudah nanti memindahkan dari data Google Meet ke Siakan ya. Oke, kalau gitu, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Jadi, ya ini mohon disiapkan ya, karena ini akan lebih banyak otomatisnya begitu ya. Jadi, mohon disiapkan dengan baik dan yang ini mohon dipahami ya, kita sudah bahas di sini dan materi selanjutnya akan melanjutkan ya. Jadi, saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Jadi, Anda sudah, memahami dari materi sebelumnya. Oke ya. Begitu saya akhiri ya, selamat melaksanakan perkuliahan setelah ini ya, dan sampai jumpa di pekan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya.